Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan perpajakan lanjut, pertemuan 7 akan kita bahas, yaitu terkait dari pertemuan 1 sampai 6, di mana kita akan dibagi 2 topik, yaitu topik pertama, yaitu terkait dengan PPN, PPNBM, BKP, JKP, dan PKP. PPN akan kita bahas mekanisme pemungutan PPN, objek DPP atau dasar pengenaan tarif pajak, tarif, cara perhitungan, saat, tempat, dan mekanisme pengkreditan. Sedangkan PPNBM kita akan bahas terkait dengan objek, DPP, tarif, dan cara perhitungan, saat dan tempat terutang PPNBM. Kemudian kita akan membahas dengan barang kena pajak, jasa kena pajak, dan pengusaha kena pajak. Di topik kedua, kita akan membahas terkait dengan pajak masukan, faktur pajak, dan pelaporan PPN, di mana pajak masukan akan membahas terkait dengan perkreditan pajak masukan, PPN yang tidak bisa dikreditkan, pengembalian pajak masukan. Sedangkan faktur pajak, yaitu ketentuan formal saat pembuatan faktur pajak, sanksi pelaporan faktur pajak. Selanjutnya adalah pelaporan PPN, itu bagaimana mekanisme umum pelaporan pajak terutang, surat pemberitahuan pajak SPT masa PPN, pengisian SPT masa PPN, dan ilustrasi atau contoh dan contoh transaksinya. Kita menginjak pertama, yaitu topik 1, yaitu PPN, PPNBM, dan BKP, JKP, dan PKP. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, di dalam daerah pabean, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa, Waluyo 2019. Selanjutnya adalah mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu pada saat membeli atau memperoleh BKP atau JKP akan dipungut PPN oleh PKP penjual bagi pembeli. PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak. Ya. Kedua, pada saat menjual atau menyerahkan BKP atau JKP kepada pihak lain, wajib pajak memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN PKP menjual wajib membuat faktur pajak. Apabila dalam satu masa pajak, jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetor ke kas negara. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah pajak keluaran lebih kecil daripada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi atau diminta kembali atau dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Selanjutnya, pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai atau SPT masa PPN. Mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai, yaitu dari PKPA membeli atau memperoleh barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada BKP, ya, PKPB. Dan hak daripada PKPA adalah dipungut PPN ya, oleh PKPB, menerima faktur pajak, ya, dan menjadikan pajak masukan. Sedangkan ketika PKPB menjual, maka ia memungut PPN. Kedua adalah membuat faktur pajak, dan selanjutnya adalah pajak keluaran. Nah, dari situ perhitungan pajak keluaran dengan pajak masukan diperhitungkan. Kalau terjadi pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka harus disetor ke kas negara.
sedangkan pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan, maka akan mengajukan restitusi atau pengembalian. Setelah itu, pelaporan perhitungan PPN dengan menggunakan SPT masa PPN. Selanjutnya adalah prinsip, sifat, dan tipe pemungutan PPN. Prinsipnya adalah, pada prinsip ini, PPN dipungut di tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi. Dua, prinsip tempat asal atau original principle, bahwa prinsip tempat asal ini artinya bahwa PPN dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Sifat pemungutan, yaitu pajak objektif. Pemungutan PPN ini berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Kedua, pajak tidak langsung atau direct take. Dan tiga adalah multi-stake. PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti faktur. PPN bersifat netral. PPN tidak menimbulkan pajak ganda. PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri, penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri. Tipe pemungutan adalah consumption type value added tax, yaitu pembelian yang digunakan untuk produksi, termasuk barang modal dikurangkan dari nilai tambahnya sehingga memberikan sifat netral PPN atas pola produksi. Selanjutnya ada net income type value added tax, dan ketiga adalah gross product type value added tax. Objeknya ya. Objek dari PPN adalah penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean dilakukan oleh pengusaha. Impor barang kena pajak. Terus, selanjutnya adalah penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean dilakukan oleh pengusaha. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berurut dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, memanfaatkan jasa kena pajak di luar daerah pabean, di dalam daerah pabean, ekspor barang kena pajak, dan seterusnya. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual atau pengganti atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang. Ya, harga jual seperti apa? Ya, yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya. Kalau misalnya penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha kena pajak. Nilai ekspor ya, nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta harusnya diminta oleh eksportir. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk ditambah dengan pemungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Tarif PPN berlaku adalah satunya adalah 10%. Ya, tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Pada intinya di ekspor. Ya. Cara perhitungan PPN-nya adalah pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, pengganti, nilai ekspor, dan lain-lain. Jadi PPN sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak. Saat terutangnya PPN, yaitu penyerahan barang kena pajak, ya, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, dan seterusnya. Ya. Tempat terutangnya PPN di tempat PKP tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dilakukan. Dua adalah atas pemberitahuan secara tertulis dari pengusaha kena pajak. Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat barang kena pajak dimasukkan atau dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai. Mekanisme kredit PPN. Pembelian BKP atau JKP atau mengimpor BKP, ya, pihak yang memanfaatkan BKP dari luar daerah pabean atau pihak yang memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean wajib membayar PPN dan berhak menerima bukti pemungutan pajak. Selanjutnya,
Jika itu seharusnya sudah dibayar, maka merupakan pajak masukan. Pajak masukan yang wajib dibayar tersebut oleh pengusaha kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut dalam masa pajak yang sama. Apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, dapat dikreditkan, maka hasilnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP ke kas negara. Sedang apabila pajak masukan dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka hasilnya merupakan kelebihan pajak yang harus diminta kembali atau sesuai atau dikompensasi pada masa pajak berikutnya. Pajak penjualan barang mewah PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah ya merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri dalam pabean, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Karakteristik PPNBM ya, yaitu pengenaan terhadap PPNBM hanya satu kali. Ingat tadi hanya satu kali, PPNBM itu hanya satu kali. PPNBM tidak dapat dilakukan pengkreditan dengan PPN, jadi tidak bisa dikreditkan dengan PPN. Tidak mengenal pajak masukan. Penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenakan pajak penjualan atas barang, jadi satu kali. Objeknya ya, objek dari pajak PPNBM adalah penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean. Kedua adalah impor barang kena pajak tergolong mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh produsen atau atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Pajak penjualan selanjutnya adalah dasar pengenaan pajak atau BP sebagai dasar pengenaan pajak yang harus diperhatikan untuk pengenaan pajak penjualan atas barang mewah, yaitu penyerahan barang kena pajak tergolong mewah dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Ya. Kedua, penyerahan barang kena pajak tergolong mewah dilakukan oleh pengusaha pajak selain pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak. Tarif pajak penjualan atas barang mewah. Tarifnya adalah tarif pada penjualan atas barang mewah itu dilakukan paling rendah 10% dan paling tinggi adalah 200%. Cara penghitungannya adalah PPNBM adalah tarif PPNBM ya 10 sampai dengan 200 dikalikan DPP-nya. Ilustrasi. Pengusaha kena pajak ya didetek menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah dan menjual barang kena pajak kepada pengusaha kena pajak ya. Digital tax dengan rincian harga barang kena pajak 40 juta ya, tarif PPN 10% dan tarif PPN 25%. Sehingga berapa yang harus dibayarkan oleh PT Digital Tax mendapat barang tersebut, yaitu harga barang kena pajak 40 dikali tarif untuk PPN 10%, 4 juta, sedangkan PPN BM-nya 20%, 25% ya, adalah 10. Sebentar, kita koreksi dulu. Sehingga untuk mendapatkan barang tersebut adalah 54 juta. Ilustrasi kedua yaitu rincian harga barang kena pajaknya adalah 80 juta, ininya 10%, ya, tarifnya PEN 25%. Selanjutnya PT Digital Tax menjual barang kena pajak tergolong mewah ke pengusaha kena pajak, untungnya 20% dari harga barang. Maka harga barang tersebut adalah 80 juta ditambah dengan tarif PPNBM 25% adalah 80 juta kali 25%, 20 juta, ya, sehingga nilainya adalah 100 juta, keuntungannya 20%, ya,
keuntungan 20% ini 80 juta kali 20%, atau 16 juta, maka nilai DPP-nya adalah 116 juta. Sedikit lagi. Barang kena pajak, ya, barang merupakan barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang, yaitu Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Masuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak, diantaranya adalah penyerahan hak atas barang karena suatu perjanjian, karena perjanjian sewa beli, dan karena pedagang perantara. Yang tidak termasuk barang kena pajak diantaranya adalah penyerahan barang kena pajak kepada maklar, untuk jaminan utang piutang, dan cabang atau sebaliknya. Jasa kena pajak merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan dan pembuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan atau petunjuk dari pemesan. Jenis jasa kena pajak atau ekspor dikenai pajak pertambahan nilai adalah jasa maklum, jasa perbaikan dan perawatan yang melekat pada suatu barang bergerak, jasa konstruksi, jasa layanan, konsultasi, dan seterusnya. Jenis barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai diantaranya jasa pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pengiriman surat perangko, dan jasa lainnya. Barang kena pajak, yaitu pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Ya. Fungsi yang ditetapkan pengusaha kena pajak adalah pengawasan hak dan kewajiban PKP di bidang PPNBM, identitas PKP yang bersangkutan, pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai, dan penjualan barang atas barang mewah. Perbedaan PKP dan non-PKP adalah pengusaha baik orang pribadi maupun badan yang melakukan penyerahan kena pajak atau JKP dikenakan pajak. Namun perlu diketahui bahwa pengertian PKP tidak termasuk pengusaha kecil. Ya, kecuali jika pengusaha kecil tersebut ingin perusahaannya dikukuhkan sebagai PKP. Sedangkan pengusaha non-PKP adalah pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.